Halo bunda-bunda semuanya, pada episode kali ini Bu Bidan akan menjelaskan mengenai tanda bahaya pada ibu nifas. Perkenalkan, saya dengan Bu Bidan Dian, dan pada channel ini Bu Bidan akan menjelaskan banyak hal mengenai kebidanan, jalan-jalan, dan juga pendidikan. Baik, sebelum kita memulai bahasan pada hari ini, Bu Bidan ingin mengingatkan bunda-bunda semuanya, jangan lupa untuk pencet tombol like, komen, dan jangan lupa untuk subscribe ya. Baik, sekarang nifas itu apa sih Bu Bidan? Nah, baik, nifas itu adalah masa setelah bunda-bunda melahirkan bayi bunda sampai dengan 6 minggu setelah persalinan, atau biasanya kalau bunda-bunda di rumah itu bilangnya 40 ataupun 42 hari. Baik, dalam masa 40 atau 42 hari ini ada beberapa tanda bahaya yang jika bunda-bunda ini tidak waspada, ini akan sangat-sangat berbahaya bagi bunda, begitu. Nah, baik, jika bunda-bunda menemui tanda-tanda berikut ini, maka bunda-bunda harus segera lapor Bu Bidan, harus segera datang ke Bu Bidan untuk menjelaskan ke Bu Bidan bahwa bunda-bunda mengalami hal-hal yang berikut ini. Baik, hal yang pertama yaitu demam lebih dari 2 hari. Baik, seperti yang kita tahu ya bunda-bunda, bahwa pada saat demam ini berarti ada infeksi. Nah, pada bunda-bunda yang baru saja melahirkan ini sangat beresiko. Kenapa? Masih ada luka-luka, baik luka di rahim, luka di jalan lahir. Dan ini jika bunda-bunda demam berarti ada infeksi di sana, dan jika ini tidak ditangani dengan segera, maka ini akan mengakibatkan yang kita sebut sebagai sepsis purpureum, atau biasa kita sebut sebagai infeksi yang meluas pada masa nifas, dan ini sangat-sangat berbahaya buat bunda. Itulah mengapa jika bunda-bunda mengalami kenaikan suhu yaitu di atas 37,5 dengan menggunakan termometer ya bunda-bunda seperti ini, itu sudah bunda-bunda harus mulai waspada. Jika sudah lebih dari 2 hari, maka bunda-bunda sudah harus segera lapor ke Bu Bidan, begitu ya. Baik, sekarang tanda yang kedua, keluar cairan yang berbau dari jalan lahir. Seperti yang kita tahu ya bunda-bunda, bahwa pada saat kita nifas ini ada darah nifas, begitu ya bunda-bunda. Dan darah nifas ini normalnya tidak berbau bunda-bunda. Jikapun berbau itu ya khasnya orang nifas, begitu, seperti darah menstruasi, namun dia itu baunya lebih khas, tapi tidak bau bunda-bunda. Nah, pada keadaan cairan yang berbau ini benar-benar cairannya berbau, yang baunya itu bisa kita bilang bau tidak sedap. Nah, pada keadaan seperti ini maka bunda-bunda harus segera ke Bu Bidan, begitu ya. Kenapa kok begitu Bu Bidan? Karena cairan yang berbau ini menandakan adanya infeksi di entah itu di rahim ya, atau di jalan lahirnya, atau di luka pada saat robekan di perineum ya. Perineum itu adalah daerah antara anus dan juga misfi, dan yang pada saat bunda-bunda bersalin itu kadang-kadang ada robekan di sana. Nah, jika ada infeksi maka ini juga bisa infeksinya naik, dan akhirnya yang terjadi adalah adanya cairan yang berbau yang keluar dari jalan lahir, begitu. Tanda berikutnya yaitu adanya perdarahan dari jalan lahir. Jadi ya bunda-bunda, yang harus bunda tahu bahwa perdarahan ini, darah yang merah dari jalan lahir ini bunda-bunda itu hanya ada pada hari pertama sampai dengan hari ketiga. Hari-hari berikutnya ini maka darahnya sudah mulai merah kecoklatan, dan kemudian kuning, dan kemudian ini bening. Pada keadaan-keadaan yang tidak normal ya bunda-bunda, ini akan ditemui bahwa darahnya ini berwarna merah segar, tapi ini terusan bahkan sampai hari keempat, kelima, keenam, ketujuh. Pada saat bunda-bunda tahu bahwa ada darah yang keluar lebih dari hari ketiga, maka bunda-bunda silahkan lapor sama Bu Bidan. Banyaknya ini kadang-kadang hanya mulai dari sedikit bahkan sampai dengan banyak ya bunda-bunda. Dari yang darah yang hanya 1-2 pembalut seperti kita menstruasi, bahkan ini sampai dengan darahnya banyak sekali. Nah, itu bunda-bunda sudah harus mulai waspada. Bahkan dengan darah yang sedikit pun ya bunda-bunda lebih dari hari ketiga ini sudah harus lapor sama Bu Bidan, begitu ya. Nah, sekarang tanda yang keempat yaitu adanya payudara yang membengkak seperti kemang sekali ya, membesar, membengkak,
dan ini disertai dengan rasa sakit begitu. Ini biasanya berkaitan dengan sumbatan pada payudara. Jika ini tidak ditangani dengan segera, maka ini biasanya akan berlanjut ke demam pada bunda, dan juga bahkan pada keadaan yang lebih jauh ini kadang-kadang sampai ada nanahnya begitu. Nah, itulah mengapa jika bunda mengalami adanya payudara yang membengkak, kemerahan dan juga nyeri, ini bunda boleh langsung lapor ke Bu Bidan sehingga nanti Bu Bidan bisa melakukan perawatan payudara sejak dini sehingga ini tidak akan menjadi parah begitu ya bunda-bunda. Tanda yang berikutnya yaitu adanya bengkak di tangan, kaki dan juga bahkan di wajah. Nah, ini biasanya berkaitan dengan salah satu penyakit pada kehamilan yang juga sampai berlanjut ke nifas, itu yang kita sebut sebagai preeklamsia. Ini ditandai biasanya dengan adanya tekanan darah yang tinggi dan juga ini disertai dengan adanya protein dalam urin, dan juga ini kadang-kadang ada bengkak di tangan, kaki, bahkan sampai dengan di lipatan mata. Jika bunda-bunda mengalami bahwa kok saya rasanya bengkak ya gitu, kok saya bengkak ya, itu bunda-bunda harus segera lapor ya sama Bu Bidannya begitu. Silahkan Bu Bidannya ditelepon, di WhatsApp, langsung lapor, Bu Bidan saya kok bengkak ya, kenapa? Nah, itu bunda-bunda harus begitu. Tanda yang berikutnya yaitu bunda-bunda ini mengalami stres ya, tapi ini yang parah. Jadi bunda-bunda merasa murung, merasa bunda-bunda itu tidak ada artinya. Bahkan pada keadaan-keadaan ekstrim ya bunda-bunda ini rasanya sudah ada keinginan untuk menghilangkan diri atau bayi begitu. Nah, ini bisa kadang-kadang kita sebut sebagai baby blues, dan bahkan pada keadaan yang lebih parah ya bunda-bunda itu ada yang kita sebut sebagai depresi pasca salin begitu. Nah, ini adalah keadaan yang berbahaya sehingga bunda-bunda harus segera lapor ke Bu Bidan. Kenapa? Pada saat bunda lapor ke Bu Bidan, nanti Bu Bidan ini bisa tahu apakah bunda-bunda membutuhkan konseling ataupun tidak. Karena kalau ini dibiarkan ya bunda-bunda tahu sendiri ada banyak sekali kasus-kasus di TV ya bunda-bunda yang ya pada saat ibu-ibu baru melahirkan kemudian dia merasa stres, dia merasa depresi, kemudian dia melakukan hal yang berbahaya untuk dirinya dan juga bayinya. Nah, ini yang biasanya akan terjadi jika keadaan-keadaan seperti ini tidak ditangani dengan segera. Itu saja dari Bu Bidan. Jika bunda-bunda masih ada pertanyaan, maka bunda-bunda silahkan komen di bawah ini, ataupun juga bunda-bunda boleh follow Bu Bidan di Instagram, Facebook, grup, dan juga di TikTok ya. Baik, sehat selalu bunda-bunda semuanya.